bukan hanya sebagai seorang alumni tetapi mempercayai anaknya di SMP Tarsisius II. Tarsisius itu sekolah Katolik ya. Karakter sekolah Katolik memang dari dulu adalah kedisiplinan dan kemandirian. Pak James itu adalah bergerak di bidang consulting, training, dan placement. Skill apa sih Pak yang paling penting dimiliki generasi muda saat ini? Skill terpenting itu bahasa. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Halo Sobat YBHK, kembali lagi di podcast sukses bersama YBHK. Oke, Sobat YBHK, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang alumni dari SMP Tarsisius II, dan beliau juga sosok yang memiliki perjalanan akademik dan profesional yang luar biasa. Beliau menyandang gelar sarjana sains, melanjutkan ke jenjang Master of Science, serta meraih gelar Master of Business Administration. Perjalanan beliau membawanya juga hingga berkarir cukup lama di Jerman. Dan kini beliau kembali menjadi ke alma mater tercintanya. Bukan hanya sebagai seorang alumni tetapi mempercayai anaknya di SMP Tarsisius II. Oke Sobat YBHK, mari kita ngobrol-ngobrol kisah inspiratif dari Bapak James Panjaitan. Halo Bapak. Halo. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, sehat. Puji Tuhan Bapak. Bapak kira-kira tahun berapa Pak di SMP Tarsisius II? Saya itu masuk tahun 1992, lalu lulus SMP 1995. Wah, sudah tahun 1992 lulus 1995 Sobat YBHK, angkatan kedua di SMP Tarsisius II. Nah, buat teman-teman ada kakak senior Bapak James. Oke Bapak, gimana Pak kalau dengar kata Tarsisius yang ada di pikiran Bapak tuh seperti apa? Iya, Tarsisius itu sekolah Katolik ya. Karakter sekolah Katolik memang dari dulu adalah kedisiplinan dan kemandirian. Ya, itu yang saya ingat dari Tarsisius II. Baik Pak. Oke Pak, sejak SMP, nah itu Bapak sudah punya cita-cita apa sih Pak? Wah, banyak. Kalau cita-cita saya dulu SMP jadi penyelam bawah laut lah, jadi pelukis terkenal lah, atau jadi astronot. Tapi ternyata Sobat YBHK, hari ini nih Bapak menyandang banyak gelar nih Pak. Banyak gelar akademik di bidang sains ya Pak, terutama ya. Wah, nih kita mau kulik-kulik terkait perjalanan karir Bapak. Mungkin Sobat YBHK juga penasaran nih, karena Bapak James cukup lama di Jerman ya Pak? Iya, saya dari 2003 lulus dari universitas, saya langsung ke Jerman. Jadi 2003 saya lulus, lalu saya terbang ke Aachen. Di sana lanjut S2 di Braunschweig. Oke. Berarti awal mulanya bisa tinggal di Jerman seperti apa tuh Pak? Iya, dari dulu memang saya sudah diarahkan oleh bapak saya supaya ke luar negeri. Jadi mengemban misi keluarga lah ya. Jadi yang pertama yang ke luar negeri dari poparan atau leluhur saya ya, dari keluarga. Nah, di situ kita belajar banyak ya. Ada yang berbayar sekolahnya, ada yang gratis. Saya pilih yang gratis dong. Beasiswa Pak? Enggak, itu saya enggak ikut beasiswa, jadi biaya sendiri ya. Itu juga pas-pasan. Iya. Cuman separuh studi, yang separuh lagi cari sendiri di sana. Perjuangan. Semuanya ada prosesnya Sobat YBHK. Iya. Baik Pak. Lalu Pak, ada nggak sih Pak perbedaan budaya belajar di Indonesia dan di Jerman?
Ya, kalau budaya belajar terus terang di Indonesia itu lebih menekankan teoritis ya. Kalau di Jerman seimbang teoritis dan praktik. Bahkan mereka itu lebih menilai praktik agak berharga ya daripada sekedar teoritis gitu. Dulu saya waktu lulus S1 itu masih dites lagi. Sarjana sains saya itu kimia, masih dikasih modul-modul di laboratorium supaya mengetahui apakah kualitas pendidikan S1 saya setara dengan pendidikan S1 Jerman. Nah, itu ada 10 modul yang saya harus buktikan di laboratorium. Jadi praktek lebih penting daripada teori. Iya Pak, benar. Bapak pendidikan S1-nya di Indonesia? Iya, waktu itu saya dapat UMPTN, lulus, diterima di Universitas Indonesia, jurusan kimia sains. Lalu S2-nya teknik kimia di Jerman. Gitu. Wah, luar biasa Sobat YBHK. Tapi untuk bisa meraih itu semua pasti proses belajarnya ya Pak? Ya, saya nggak pinter-pinter amat sih, cuman ada tekad aja gitu. Kalau kita bertekad, sesusah apapun itu kalau dijalani pasti sampai juga di ujungnya. Betul, kuncinya tekad Sobat YBHK dari Bapak James. Nah, baik Pak, lalu ketika di Jerman nih, kan di Tarsis, Bapak kan sempat di Tarsisius juga bersekolah. Ya, nah, nilai apa Pak dari pendidikan di Tarsisius 2 yang bisa Bapak gunakan untuk beradaptasi di luar negeri? Ya, dulu saya kan umur 12 sampai 15 ya, masih remaja. Itu saya nakal. Termasuk yang suka coba-coba sesuatu yang baru. Dulu SD nggak pernah saya bolos. SMP saya bolos, lalu kena hukum. Nah, itu nilai kedisiplinan yang bisa saya terima tanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Nah, jadi ya boleh jadi itu pengalaman ya yang berkesan. Pengalaman berkesan ya Pak. SMP berarti usia-usia anak remaja ya? Iya. Kenakalan remaja lah ya Pak. Wah. Saya nggak ngajarin bolos ya. Oh iya, jangan ya teman-teman ya. Tetap harus bertekad gitu. Oke Bapak, kemudian Pak berarti disiplin ya Pak? Iya, kedisiplinan, tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, Pak, pelajaran hidup terbesar selama tinggal di Jerman tuh berarti ada berapa lama tuh Pak? Oh iya, pengalaman hidup di Jerman itu berbeda ya dengan Indonesia. Di sana itu orang dididik lebih mandiri. Kalau di sana lulus SMA 17 tahun sudah nggak mau lagi tinggal di rumah orang tua. Beda sama kita di Indonesia. Kalau bisa jangan pergi-pergi dari rumah orang tua. Nah, di sana itu kita diajar mandiri, kerja, dapatkan uang, penghasilan, lalu hidup dari penghasilan itu. Jadi kita belajar bertanggung jawab kepada pekerjaan, juga ada kemandirian finansial, semuanya teratur. Ya, kalau di sini mungkin jauh bedanya ya secara kultural dan budaya. Gitu. Tapi kedisiplinan sama kemandirian sama. Sama aja ya Pak ya. Hanya di sana memang praktek ya Pak ya, prakteknya langsung benar. Oke Pak, saat ini kan Pak James itu ada bergerak di bidang consulting, training, dan placement. Tentu Bapak melihat banyak perkembangan generasi muda saat ini ya Pak. Iya. Nah, skill apa sih Pak yang paling penting dimiliki generasi muda saat ini? Iya, jadi skill terpenting itu bahasa. Nomor 1 bahasa, nomor 2 bahasa, nomor 3 bahasa. Kalau nggak menguasai bahasanya, tidak akan berhasil. Mau itu ke negara apapun, kita harus mempersiapkan bahasa. Nah dulu ceritanya saya lulus SMA itu sudah lulus LIA ya, jadi advance, sudah selesai bahasa Inggris, masuk UI, saya langsung masuk Goethe Institute. Jadi non-stop belajar bahasa baru. Selesai dari UI, saya selesai tingkat intermediate, sudah bisa terbang ke Jerman. Nah, disitulah terpakai bahasa Jermannya
Dan bahkan itu bisa dikonversi jadi SKS. Jadi saya lebih cepat lulusnya. Kalau orang lain 2 tahun S2, saya 1,5 tahun sudah selesai. Salah satunya karena kontribusi ijazah di Goethe Institute bahasa itu tadi. Iya. Betul. Wah Pak, berarti bahasa memang penting ya Pak? Penting. Bahasa dan bahasa. Sobat YBHK. Pak, tolong bisa diceritakan Pak tentang lembaga consulting training and placement yang Bapak dirikan di Jakarta. Iya. Jakarta dan Tangerang ya Pak? Iya, di Tangerang base kita. Di sana kita ada tempat ya untuk kursus bahasa Jerman. Saya dirikan di situ. Dekat BSD ada stasiunnya. Kemudian kita juga buka cabang di Kebun Jeruk, itu mentraining generasi muda bahasa. Kita sekarang sedang mempersiapkan beberapa generasi muda sudah lewat A1 ya. Rencana A2, B1 sudah bisa bergerak ke sana untuk lanjut berkarir. Nah, kalau memang lulus tahun ini kita mau coba mereka itu memulai karir di Jerman. Gitu. Ini saya silentkan dulu ini supaya nggak mengganggu. Mantap Pak. Ya. Berarti ini bergerak di bidang bahasa ya Pak? Ya. Pelatihan. Sebetulnya kita bukan hanya bidang bahasa, kita ada MOU juga dengan perusahaan Jerman menyalurkan kaum profesional, ya. Jadi ada penyetaraan ijazah nanti kalau sudah S1. Nah, ada juga yang baru lulus SMA bisa ngambil kuliah sambil kerja atau yang disebut sekarang itu namanya Ausbildung. Mereka separuh kerja, separuh masuk kampus ya. Kalau 1 minggu itu 6 hari, dia 3 hari kerja, 3 hari belajar. Itu digaji. Rencana kita mencoba Ausbildung itu sama profesionalnya tahun ini. Gitu. Iya, luar biasa Pak. Betul. Terus Pak, kenapa Pak memilih bidang ini Pak? Itu pertanyaan bagus. Saya melihat di Jerman itu demografinya kalau yang bagus itu kan piramida terbalik. Iya. Piramida terbalik. Kalau di Jerman itu yang tadinya terbalik jadi dia ke piramida seperti yang biasa. Itu artinya di bawah itu penduduk semakin menua. Terdapat banyak lowongan pekerjaan yang harus diisi. Karena yang tadinya di bawah, dia naik ke atas. Nah, yang di atas, cari lagi yang di bawah kan. Nah, ini yang tidak terisi. Itulah yang menggerakkan saya. Kalau Indonesia kan ada visi Indonesia Emas nih, bonus demografi. Kita malah kelebihan penduduk. Kalau nggak dimanfaatkan, ini akan sia-sia kesempatannya. Makanya saya ambil inisiatif membuka kursus bahasa, lalu tidak hanya melepas mereka begitu saja, kita link dengan network saya di Jerman, supaya mereka bisa masuk ke dalam industri ya, bekerja. Wah, sangat mulia Pak, keren. Begitulah. Kemudian Pak, soft skill dan mindset seperti apa yang paling menentukan untuk kesuksesan menurut Bapak? Ya, kalau dua-dua ya, hard skill sama soft skill itu penting. Nah, kalau memang tidak punya hard skill, ya kita stuck di bawah. Ya, hard skill itu juga penting untuk memastikan jenjang karir kita itu di bidangnya gitu, dihargai gitu ya. Seperti misalnya kemampuan logical thinking ya, matematik, terus keahlian kayak misalnya saya kimia dan bisnis gitu. Atau mungkin ada yang lain masalah kedokteran atau teknik. Nah, soft skill itu penting juga untuk kayak misalnya bisnis ya. Kalau kita soft skillnya kurang di bidang komunikasi, itu juga kewirausahaan juga lambat berkembangnya. Itu juga harus bisa dikembangkan. Jadi public speaking ya. Itu anak-anak saya juga saya latih tuh. Kamu berani public speaking karena kalau jadi pemimpin itu harus bisa mengelaborasikan pikirannya dalam bahasa-bahasa yang diterima orang gitu ya. Tidak mengawang-awang di Menara Gading, tapi harus membumi gitu. Caranya gimana? Itu harus dipelajari. Dipelajari.
prakteknya Sobat YBHK ya? Iya. Iya Pak ya, benar ya. Langsung praktek. Oke Pak. Nah untuk Sobat YBHK nih Pak, atau teman-teman yang nonton podcast ini, yang bercita-cita ke luar negeri, persiapan apa sih Pak yang harus dimulai dari sekarang? Bahasa. Ya, pertama-tama siapkan dirimu bahasa. Saya bisa sharing pengalaman. Saya 4 tahun kuliah di universitas. Itu juga saya manfaatkan untuk sampai jenjang B2 ya. Kalau B2 itu standar Eropa, mungkin lebih sebelum advance ya. Jadi dia masih intermediate yang cukup untuk mempersiapkan dia nanti ke luar negeri. Karena orientasi saya ke Jerman, ke Eropa lah ya. Yang berbahasa Jerman itu kan di Eropa nggak cuma Jerman. Ada Swiss, ada Liechtenstein, ada Österreich atau Austria bahasa Indonesianya. Itu kalau bisa bahasanya terbuka peluang pasarnya itu gitu. Karena yang kekurangan penduduk bukan cuma Jerman, Swiss juga kekurangan, Austria juga kekurangan. Mereka mencari-cari ini. Kalau kita lihat di internet tuh kelihatan kebutuhan mereka itu banyak, ratusan ribu kalau di Jerman. Österreich ya agak sedikit. Nah, inilah ya. Nah, kedua juga mental ya. Kalau tidak siap mental, ya tiba-tiba nongol di rumah lagi, ntar pulang dia. Jadi harus siap mental, apapun yang terjadi di sana, mau itu kesendirian, mau itu sakit yang harus diobati sendiri, nggak ada apa yang nolongin, nggak ada saudara yang ngeliatin, ya kita harus persiapkan dia mentalnya, gitu. Jangan kayak anak mami. Ada pengalaman Pak terkait kekuatan mental itu? Iya, pengalaman sebetulnya ya anak-anak saya dulu kan sempat saya masukkan sekolah di Jerman. Mereka itu dari sejak SD. Kalau di Jerman itu SD kan 4 tahun. Kelas 5 itu udah SMP. Jadi dari sejak SD itu anak-anak udah dilepas jalan kaki ke sekolahan. Nggak kayak di sini diantarin pakai mobil, ada supir pribadinya masuk ke sekolah tinggal tuh plok jalan kaki. Ini enggak, naik transportasi umum, terus jalan kaki lagi ke dalam gang, sekolahannya di dalam sana gitu kan. Nah itu benar-benar harus siap mental. Kita di Indonesia dikit-dikit naik mobil. Iya. Nah kalau di sana naik angkutan umum gitu. Itu mentalnya harus, mindsetnya harus dirubah gitu. Supaya lebih mandiri, itu maksud saya. Betul. Baik Pak. Wah Pak, ini selain Bapak ini adalah seorang alumni yang sudah sekolah dan berkarir di mana-mana di luar negeri, khususnya di Jerman. Nah, Bapak juga mempercayai anak Bapak, anak keberapa Pak? Kedua. Anak kedua Bapak di SMP Tarsisius 2. Gitu. Ini sangat menarik ya Pak. Iya. Gitu. Oke Pak, ini tentu perspektif yang menarik dan unik Sobat YBHK. Nah, apa yang membuat Bapak kembali memilih Tarsisius 2 untuk anak Bapak? Sekolah yang baik untuk anak saya. Dan mereka juga diajarkan seperti saya dulu diajarkan. Kedisiplinan, kemandirian. Ya. Terbukti anak saya itu sekarang aktif dia di organisasi. Bahkan saya berusaha ngerem. Nggak usah deh jadi ketua OSIS yang biasa-biasa aja. Mana dihabisi ambisi jadi pemimpin. Iya ada ambisinya juga, tekadnya juga Pak. Ini kayaknya dari Bapak juga. Susah kalau anak saya itu kuat pendirian. Wah luar biasa Pak. Oh iya betul Pak. Oke. Terus nilai apa Pak yang dulu Bapak rasakan sebagai siswa dan sekarang Bapak wariskan ke anak-anak Bapak? Ya, nilai-nilai kemandirian satu ya. Kemudian kedisiplinan dan berani bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Artinya apa? Misalnya kayak anak saya nanti yang kedua ini, dia cita-citanya jadi dokter. Ya kamu harus tekun di bidang kedokteran, jangan lari ke sana lari ke sini, apapun yang terjadi jalani terus, tanggung jawabi keputusan yang telah kau pilih. Nah, saya bilang begitu. Ya siap. Dulu sempat ini intermezzo. Dia sempat saya bawa ke Medizinische Hochschule Hannover, itu
kayak Universitas Indonesia tapi di negara bagian Niedersachsen. Ada sebuah rumah sakit besar di situ ya. Yuk kita lihat kampus kedokteran di Jerman, saya bilang. Terus masuklah kami di situ. Tiba-tiba turun helikopter dari atas, gluduk gitu masuk ke dalam rumah sakitnya. Terus dia terkesima. Aku mau jadi dokter katanya. Terus dari situ saya bina, kamu ya udah ambil medicine aja nanti. Itu inspirasinya ya Pak. Iya. Luar biasa. Oke Pak, apa Pak harapan dan pesan Bapak untuk Sobat YBHK yang sedang mencari arah dan mimpi mereka? Ya, tekunilah bidangmu dan persiapkan jauh-jauh hari. Kalau kita mepet siap-siapinnya sistem kebut semalam, itu nggak bakal berhasil. Kayak pengalaman pribadi saya mempersiapkan diri 3,5 tahun bahasa, baru bisa. Itu pun masih kurang, sampainya di sana ternyata yang saya pelajari masih jauh ya. Mereka kalau ngomong, apalagi orang Jerman Utara, itu cepet banget, kayak kereta peluru dia gitu. Dapatnya paling cuma 25% gitu kalau dia ngomong. Nah, beda dengan Jerman Selatan karena yang MBA itu kan saya ngambil di selatan ya, dekat markasnya Mercedes itu. Dia ngomongnya agak lambat. Orang Swiss juga ngomongnya agak lambat. Dan orang Austria juga agak lambat ngomongnya. Itu saya beruntung dapatnya yang susah dulu. Iya. Yang pertama-tama ambil S2 itu. Dia ngomong cepet. Jadi kita harus paksa nih, sensor telinganya harus ting gitu. Bisa nangkep yang kecil-kecil bahasa. Kalau bahasa Jerman kan ada lidahnya. Atau itulah teknis terlalu membosankan kalau saya jelasin. Nah, itu yang saya bisa bagikan. Siapkan jauh-jauh hari kalau mau ke luar negeri, mau itu Mandarin bahasanya, mau itu Inggris atau Jerman, terserah. Tapi persiapkan jauh-jauh hari supaya hasilnya juga baik. Ya, kalau diburu-buru hasilnya nggak baik. Betul. Sobat YBHK, jangan sistem kebut semalam. Mantap Bapak. Wah Pak, ini ada fun question Pak. Oke. Yeah. Ini di pertanyaan saya nih satu kata Pak, tapi kayaknya nih kita seru. Jadi 3 kata boleh Pak? Boleh. 3 kata bahasa Jerman deh Pak ya. 3 kata bahasa Jerman untuk SMP Tarsisius 2. Untuk SMP Tarsisius 2 ya. Iya. Verantwortungsvoll itu artinya tanggung jawab penuh. Tanggung jawab penuh. Kalau kita sudah ada panggilan gitu ya, kayak saya terpanggil melayani ya. Saya di gereja juga Sintua. Nah, karena saya memang terpanggil jadi itu ya saya melayani gitu jemaat. Meskipun saya bukan pendeta gitu ya. Tanggung jawabilah pilihanmu. Nah, itu yang nomor 1. Kedua itu disiplin juga bahasa Jerman. Disiplin bahasa Jerman. Nah, tapi pakai SZ ya. Disiplin. Ya itu artinya terkenal ya kalau Jerman itu Teutonic disiplin, seluruh dunia tahu. Bahkan waktu Perang Dunia Kedua juga ya, Perang Dunia Pertama terkenal mereka karena itu. Kita jadi orang harus disiplin ya. Jangan mencela-mencele gitu ya. Kalau aturannya begitu, kita ikuti aturannya. Nah itu 3 ya. Satu lagi apa ya? Ya, satu lagi ya diakoni ya. Diakoni. Karena saya ketua Dewan Diakoni di gereja, layanilah sesama. Jadi orang jangan hanya menerima dan menarik terus resources dari alam, tapi berbagilah dengan orang-orang yang kurang beruntung. Entah itu nggak harus dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk tenaga, bisa juga dalam bentuk skill ya. Nah, kemampuan kita zaman sekarang kan nggak harus fisik hadir, bisa aja lewat digital kan gitu. Jadi macam-macam sekarang lebih terbuka. Nah itu, hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bukan hanya untuk agama Kristen saja, Katolik saja, tapi agama lain juga. Nah itu misi hidup. Ya.
Dienstlich, disiplin, verantwortungsvoll. Keren sekali Bapak, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak James atas sharing yang luar biasa hari ini. Kisah inspiratif ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang nilai dan kontribusi dan tekad juga Sobat YBHK. Untuk Sobat YBHK, jangan takut bermimpi, persiapkan diri sejak dini, sejak sekarang, karena jangan sampai terlambat Sobat YBHK. Saya Evelyn Linggar dan Bapak James Panjaitan. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast sukses bersama YBHK selanjutnya. Yeay! Tschüss.